Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuah Ilahi yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan channel Tuah Ilahi yang mengkaji masalah-masalah seputar dunia tasawuf. Sebelum kita lanjut, bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Namun bagi yang belum subscribe, kami mohon untuk subscribe channel ini, like dan share agar channel ini lebih berkembang dan bermanfaat. Pada kali ini kita akan melanjutkan pengajian part 2, yaitu Tauhidul Asma, yang mana pada video sebelumnya telah kita kaji apa itu Tauhidul Asma. Kali ini kita akan menyelesaikan kajian ini, apa itu isim jami dan isim mani, karena kedua hal ini sangat penting untuk mengamalkan Tauhidul Asma. Untuk mengusahakan ini ada dua cara, yang kedua-duanya itu bertujuan satu. Yang pertama, isim jami, yang artinya menghimpun atau pemusatan. Pandangan batin atau suhud syahadah diawali segala kenyataan ini, kemudian terhimpun atau terpusat pada pandangan kepada yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dimaksud dengan istilah suhudul kasrah fil wahdah, pandangan yang banyak pada yang satu. Yang kedua, isim mani, yang artinya pencegahan atau yang menggagalkan. Yang dicegah dan yang menggagalkan pandangan itu adalah bila mana dianggap atau dipandang bahwa segala kenyataan makhluk ini adalah dari makhluk jua, seharusnya adalah sesuai dengan istilah suhudul wahdah fil kasroh, pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya ialah daripada Allah jua nyatanya segala isi alam ini. Allah berfirman, walillahil amru wa ilahi turja'un, yang artinya kepunyaan Allah segala urusan dan kepadanya juga kamu segala urusan itu dikembalikan. Bila mana kita melihat seseorang yang bersikap atau berwatak pemurah, hendaklah kita tanggapi bahwa sifat pemurah itu adalah kepunyaan Allah. Yang terlihat pada hamba itu hanyalah mazhar daripada nama Tuhan Al-Karim, Maha Pemurah. Demikian pula seterusnya, bila kita melihat seseorang yang berwatak sabar, maka dia itu sebenarnya adalah mazhar daripada nama Tuhan Al-Sabur, Maha Penyabar. Al-Karim dan Al-Sabur adalah nama-nama Tuhan, maka hendaklah kita luruskan pandangan itu sampai kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kenyataan pada si hamba atau makhluk ini. Masalah sifat-sifat Allah yang sehubungan dengan asma, ada sementara orang arif billah mengatakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah. Menurut mereka, Allah itu tidak mempunyai sifat. Yang ada bagi Allah hanyalah asma atau nama-nama saja. Mereka mengemukakan dengan dua dalil atau keterangan, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli ialah apa yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, walillahil asma'ul husna fad'u biha, yang artinya Allah mempunyai beberapa nama, maka berdoalah kita dengan nama-nama tersebut. Hadis Rasulullah SAW, wa innama tad'una man huwa sami'un basirun mutakalimun wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang artinya sesungguhnya yang kamu seru itu adalah yang maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, dan dialah Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Dalil akli ialah dalil akal atau keterangan yang didapat sepanjang pertimbangan akal. Menurut akal atau logika, sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat, atau dapat pula dikatakan bahwa sifat adalah sesuatu tambahan pada zat. Jika seandainya Allah itu mempunyai sifat, berarti Allah adalah majhul atau tidak dapat dikenal kalau tidak melekat sifat-sifat itu. Maksudnya seakan-akan Allah atau zat Allah tidak berarti apa-apa kalau tidak dilengkapi sifat. Kalau demikian, Maha Suci Allah dari segala sifat karena zat Allah tidak memerlukan atau berhajat kepada sifat. Zat Allah adalah maha mengerti dari segala yang mengerti, sama sekali bukanlah dia majhul, tidak dikenal. Pendapat yang dikemukakan ini adalah hanya pendapat dari segolongan kecil, atau dalam istilah disebut kaul, merupakan pendapat yang lemah. Secara dalil akli, hal ini pun dapat ditolak dengan alasan sederhana. Mungkinkah ada sesuatu nama yang sehubungan dengan sifat kalau dia tidak mempunyai sifat? Misalnya nama Allah Qadirun, Maha Kuasa. Mungkinkah ada nama demikian
kalau dia tidak memiliki suatu sifat yang disebut kodrat, kuasa. Menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk surga. Untuk menghafalkan nama-nama Allah bukanlah soal yang sukar dan sulit. Semua orang pasti akan bisa. Bagi seorang muslim, menghafal nama-nama tersebut tentu adalah harga dan nilainya, meskipun dalam arti hafalan. Tetapi apakah dengan menghafal demikian saja dapat menjamin masuk surga? Bagaimana kalau seorang fasik atau munafik yang menghafalkannya? Untuk menjawab itu, sedapatlah kita kemukakan bahwa mukmin kholis, mukmin yang bersih imannya, adalah mereka yang benar-benar menghayati nama-nama Tuhan itu bagi dirinya dan segala sesuatu ini. Bagi mereka, Allah yang mempunyai banyak nama-nama itu tajalli, tampak nyata dan lebih nyata dari apapun juga. Mereka takut berkata bohong, suatu ciri-ciri orang munafik, karena pasti kedengaran oleh Allah As-Sami'u, Maha mendengar, pasti pula dilihat dan diketahui oleh Al-Basir, Maha melihat, dan Al-Alim, Maha tahu, dan seterusnya. Konon lagi, Allah itu Qoribun, Maha dekat, lebih dekat dari diri sendiri. Orang yang arif billah merasakan benar-benar nyatanya As-Salam, Maha penyelamat, Al-Mu'min, Maha pengaman, Al-Muhaimin, Maha pemberi kebahagiaan. Oleh karena itu, mereka tidak merasa takut dan gentar menghadapi hidup ini. Mereka yang dituju oleh firman Allah, yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak perlu merasa gentar. Rezeki buat mereka sudah ada yang menjamin, yaitu Ar-Razak, Maha pemberi rezeki. Sudah pula ada ketentuannya di tangan Al-Muqtadir, Maha menentukan. Karena mereka tidak tahu jumlahnya rezeki itu, mereka pun meminta dengan penuh kesungguhan, karena Allah itu Al-Wahhab, Maha pemberi, dan Al-Mujib, Maha memperkenankan. Allah itu Al-Ghani, Maha kaya, Al-Karim, Maha murah. Mereka yakin bahwa bagi Allah tidak ada kesulitan untuk memperkenankan apa yang mereka mau, karena sifat pemurahnya tidak sebagai manusia. Saat dia pemurah, tapi di saat lain manusia itu bersifat kikir. Pada waktu mereka makan dan minum, terasa sekali nyata Al-Muqit, Maha mencukupi termasuk segala makan dan minum. Bahkan lebih nyata buat mereka Al-Muqit dibanding dengan makanan dan minuman yang mereka hadapi. Semua ini adalah permainan rasa, rasa iman, rasa yakin, rasa kebenaran, rasa indah, rasa cinta, dan rasa kerendahan dirinya dalam arti yang hakiki, berbaur dengan asik dan indahnya. Sampai disinilah dahulu penjelasan tentang Tauhidul Asma, yang merupakan makam atau tingkatan kedua di kalangan arif billah. Setelah memahami dan matang dalam tingkatan yang pertama, yaitu Tauhidul Amal, kematangan tersebut adalah anugerah Allah kepada mereka yang tekun sebagai salik, penuntut, maupun dianugerahi secara mahzub. Makam yang kedua ini adalah hasil dan buah daripada makam yang pertama. Semoga kajian ini memberi manfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.